Instagram tiba-tiba berubah lagi. Ini mungkin lu pada udah sadar ya bahwa kalau kalian ke profile grid di Instagram, itu kalian nggak lagi square 1:1, melainkan kalau nggak salah 4:5 dan bentuknya lonjong kayak lontong. Makanya gue di story Instagram gue tuh langsung ngeledekin ini kenapa jadi kayak lontong semua. Foto-foto gue, video-video gue. Dan tentu saja ini adalah kebijakan yang tiba-tiba hasilnya nggak bagus dan nggak ada yang minta, nggak ada yang demand kayak Instagram, tolong dong dibikin lonjong kayak lontong, fitsnya biar bagus, estetik gitu. Nggak ada. Nobody in this world gitu tiba-tiba berharap ke Mark Zuckerberg tolong kabulkanlah gitu. Nggak ada. Tapi kenapa sih kok tiba-tiba Instagram ganti gitu gridnya dari square jadi lontong? Nggak ngomong-ngomong dulu, tahu-tahu ganti aja di tanggal 17-18. Sebenarnya apa sih niatan Instagram? Kenapa bisa-bisa ganti kayak gitu? Dan kira-kira apa yang bisa kita lakuin nih sebagai konten kreator atau mungkin sebagai pekerja sosial media? Tenang aja. Ayo kita obrolin itu sekarang. Jadi buat kalian yang belum tahu, Instagram itu sekarang mengganti dari grid 1:1 menjadi 1 banding lonjong, yang dimana foto-foto kalian di Instagram itu bentuknya jadi agak panjang begini, bukan kotak yang 1:1 lurus sama-sama sisi. Jadi buat temen-temen yang udah kayak gridnya itu satu baris mesti bagus gitu ya, kayak disesuaiin mukanya di sini lurus gitu ya, fitsnya rapi gitu, isinya makanan, mungkin travel, mungkin fashion, atau bahkan yang udah niat fotonya dibagi 3x3 atau nggak lo matanya di sini di postingan yang ini, jadi lu mesti ngeliat profile untuk ngeliat full picture-nya. Hari ini akan kacau balau karena Instagram mengganti itu semua menjadi format lontong. Yes, buat yang berargu kan bisa diganti bang. Iya bisa diganti, tapi tetap lonjong. Kagak balik jadi 1:1, cuman previewnya yang balik jadi square. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih tiba-tiba Instagram ngelakuin itu? Kira-kira ada hal yang kebetulan apa terjadi nih sampai hal itu mesti kayak semacam dihadirkan tiba-tiba dan gak ada yang minta? Jawabannya gampang banget teman-teman, karena TikTok resmi di-ban besoknya. Nah, ini adalah prediksi gue ya. Ini adalah hipotesa gue, bukan kayak gue tahu banget dari si Mark Zuckerberg nge-WA tadi, enggak. Tapi kayak ini adalah prediksi gue sebagai salah satu pekerja sosial media juga, bahwa format-format yang lonjong ini itu kan lebih condong untuk Instagram Reels, video-video. Sedangkan yang square untuk foto. Dan TikTok baru aja di-ban di Amerika. Nggak bisa banyak orang lagi upload video ke TikTok, ngelihat video-video TikTok. Walaupun di video sebelumnya gue bilang mereka lari ke Square, di thumbnail yang ini kalau kalian belum nonton silahkan tonton dulu. Tapi kan bukan berarti Meta Company nggak mau nerima user sebanyak itu. Mereka kan mencium, wah ini data ini, akhirnya kita bisa mendapatkan data-data dan privasi orang ini duit ini. Ya mereka harus menyiapkan rumah, tempat yang layak untuk para orang-orang yang kabur dari TikTok ini dong. Biar suasana mereka itu kayak TikTok gitu. Jadi kayak TikTok hilang, tutup, gue mesti menemukan aplikasi yang kayak TikTok dong, biar lebih mengingat gue sama TikTok dong, dan nyaman makainya kayak TikTok dong. Ya Instagram bilang kayak, aha, ya sudah, kita kan udah dari dulu pengen jadi TikToknya Amerika, kita bikin aja jadi TikTok. Gitu hipotesanya. Makanya format-format gridnya bahkan dipaksa untuk kayak jadi seperti Reels. Jadi seakan-akan foto kalian itu cocok buat format scrolling, atau nantinya, gue yakin banget nih nantinya, bisa jadi salah, tapi somehow my kokoro itu sudah yakin, nanti tiba-tiba ada foto keluar di scrolling Reels. Eksplorasi nanti jadi scrolling kayak TikTok. Pokoknya gimana caranya ngebuat orang-orang TikTok itu nyaman main Instagram, TikToknya Amerika. Untuk bukti yang lebih kuat lagi, CEO-nya Instagram sendiri yang tiba-tiba nih ya, satu hari atau beberapa hari sebelum TikTok di-ban, itu mengumumkan kalau Reels itu sebenarnya bisanya cuma 90 detik. Nah, kebetulan TikTok di-ban nih, buat TikTokers bisa lebih nyaman di sini kan. Mereka biasanya kalau ngupload video panjang, ngobrol, berantem sama orang kan lebih dari 1 menit tuh, 1 menit 30 tuh. Yaudah deh, sekarang bisa 3 menit, jadi bisa 180 detik kayak TikTok. Lagi-lagi apa? Untuk me-welcome orang-orang TikTok ke Instagram. Starting today, you can upload Reels to Instagram up to 3 minutes long. Now, historically, it's only been 90 seconds, and that's because we've wanted to focus Instagram on short-form video, not on long-form video. But we've heard a lot of feedback from a lot of you creators out there that 90 seconds is just too short. So we're hoping that upping that limit up to 3 minutes will help you tell the stories that you really want to tell. Jadi itulah teman-teman, rekan-rekan jawabannya. Kenapa Instagram tahu-tahu nggak ada yang minta, nggak ada yang request, nggak ada kepentingan untuk user-user lamanya, tiba-tiba ya dibikin jadi TikTok oriented, semakin mirip kayak TikTok, semakin profilnya kayak apa?
kayak TikTok. Tapi bang, lu sadar gak sih kalau ini tuh ugly banget, jelek banget gitu. Bukan cuman ngenyebelin gitu, bukan yang kayak orang-orang udah bikin grid 3x3 atau 1x3 jadi sebel gitu. Tapi emang secara estetik juga nggak bagus bang, nggak indah gitu kalau bahasa anak sekarang. Disclaimer dulu ya, gue bukan anak DKV, gue bukan ahli desain, gue bukan anak UI UX. Tapi gue karena bekerja di dunia sosial media, banyak anak buah gue yang ilmunya di situ ya, gue belajar dan mengerti dikit lah basic-basicnya. Silahkan kritisi gue ya, tapi gue yakin nggak ada tuh namanya UI UX atau desain yang kayak gini tuh sangat-sangat keren, sangat-sangat wah, ini inovasi, ini mengubah apa ya, mengubah dunia desain dan lain-lain. Enggak, ini emang jelek banget, ugly, sangat tidak ramah user. Tapi ini adalah ciri khas Meta. Ini adalah ciri khas Mark Zuckerberg, yaitu adalah UI UX maksa. Ini istilah gue sendiri ya, UI UX maksa. Ya emang lu dipaksa untuk nikmatin gitu. Lu telen tuh, lu nikmatin tuh garis-garis hitam tebel di pinggiran dan rasio lonjong. Lu telen-telen dah tuh, lu nikmatin, lu biasain dah dengan UI UX aplikasi ini, dengan desain yang secaur ini. Karena lu mau apa? Mau protes? Mau ganti? Nggak bisa. Lu butuh aplikasi gua, lu nggak bakal pindah ke tempat yang lain. Gua butuh TikToknya Amerika. Udah nikmatin aja Instagram yang kayak gini. Walaupun ini emang aneh dan nggak nyaman banget. Ini pernah terjadi juga waktu Instagram awal-awal ngeluarin Instagram Reels. Ingat nggak lu tombol postingan tuh pernah mental kemana gitu. Terus kita jadi kayak encourage jempol kita tuh mencet tombol Reels. Lagi-lagi UI UX maksa gitu. Lu untuk membiasakan lu jadi ngecek Reels, padahal kita biasanya ngecek tengah itu buat explore atau buat post, tapi sekarang jadi kepencet jempol kita itu untuk ke-encourage gitu sama aplikasinya, untuk dipaksa kita cobain fitur barunya. Makanya perubahan berbagai macam UI UX dalam sebuah aplikasi. Lagi-lagi ini correct me if I'm wrong ya, tapi ini dari gua selama pengalaman kerja gua sebagai yang ngurus sosmed, yang ngestrategiin sosmed, adalah itu emang untuk maksa user punya kebiasaan, bukan pengen keganti kebiasaan ya, pengen memanfaatkannya kebiasaan itu untuk nggak sengaja nyobain fitur baru. Dan itulah hipotesa gua terhadap perubahan Instagram secara besar-besaran sekarang. Lagi-lagi untuk me-welcome user TikTok, untuk menjadikan Instagram itu TikToknya Amerika. Jadi buat teman-teman yang biasa bikin post-post carousel, yang nyaman upload hasil video fotografi, yang nggak peduli sama Reels, ya kita sudah bisa mencium kan bau perusahaan ini mau kemana gitu. Ya sepertinya mau lebih mengencourage video Reels daripada foto-foto Instagram seperti Instagram di masa lalu. Makanya gini loh, gue suka bingung sama orang-orang yang suka ngajarin sosmed gitu. Bagus lah kalian mau ngajarin sosmed ke teman-teman gitu, tapi yang diajarin tuh kayak nyembah algoritma, ngerti gak sih lo? Kayak terlalu mendewa-dewakan aplikasinya gitu. Padahal ya ilmu sosmed tuh harusnya lebih kuat di basic branding dan marketing gitu. Bagaimana lu mempelajari customer juga, dan bagaimana lu memahami produk lu sendiri. Bedanya ada toolsnya gitu. Di sosial media ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat dan lain-lain. Dah, produk-produk itu bisa berubah sesuka hati, suka-suka mereka. Ya kayak gini, kayak Instagram. Makanya kalau gue workshop di mana-mana jadi pembicara atau lagi ngisi kelas gitu ya, atau bahkan sama klien gue gitu, jangan terlalu memaksakan diri untuk postingan itu tuh, terutama di Instagram itu 3x3 atau 1x3. Karena tampilan profil bagus, yes, untuk beberapa contoh kasus penting ya, kayak misalnya portofolio, lu anak desain, anak DKV, mau memanfaatkan Instagram dengan tampilan seperti ini untuk karya lu, itu it's okay banget. Tapi bukan berarti semuanya harus kayak begitu. Nggak harus muka pacar lu dikali 3x3 atau nggak lu yang mesti dibuka di profilnya baru kelihatan gede gitu. Nggak semuanya harus seperti itu. Tergantung brand lu apa, customer lu kayak gimana, apa tujuan lu di sosial media. Yang kerepotan sekarang siapa? Ya lu pada ya, para konten kreator gitu ya, yang udah pakai 1x3, 3x3 untuk ngerapiin. Sebenarnya ada sedikit fitur tambahan lah dari Instagram untuk ngerapihin itu. Jadi lu bisa nge-positioningin itu foto lu, mau mukanya mengsong ke atas, mengsong ke bawah, gara-gara lonjong bisa disesuaiin dikit. Walaupun tetap ngancurin ya, tapi ya kayak dikasih, ya udah nih kita bantuin dikit ya. Capek juga gak sih lu ngebenerin feeds lu satu-satu foto digerak-gerakin, atau mendingan gua bikin dari awal semua lo, gua archive ini. Emang ngerepotin. Tapi tenang, buat para konten kreator yang repot kayak gini, yang lebih kesian siapa? Yaitu adalah kawan-kawan gua, teman-teman gua yang kerja di dunia sosial media buat brand, organisasi dan apapun itu ya. Yang mereka udah capek-capek nge-propose desain, nge-propose kita punya rule atau punya semacam guidelines untuk konten, untuk desain, berubah lagi. Belum lagi kalau ada bosnya yang rese, yang lihat, temen saya Instagramnya berubah nih, kita kapan berubah nih, kita kapan dirapi ini. Ya ampun, baru hari Senin, baru nikmatin liburan, udah kerja keras lagi. Anak desain, anak sosmed, anak sosial media spesialis. Gue cuma bisa bilang semangat. Gue bisa bantu apa? Gue cuma bisa bantu jelasin kenapa ini berubah dan tujuannya untuk apa. Ya mau nggak mau akan untuk me-welcome para TikTok refugees dan menjadi TikToknya Amerika. Mau salahin siapa ya? Salahin Mark Zuckerberg. Tapi apakah ini akan permanen? Apakah akan berubah lagi kayak tombol Reels kan pindah lagi tuh segala macam. Pertama, itu nggak ada yang bisa jamin. Tapi gue bisa sedikit melihat-lihat masa depan. Pertama, Trump itu ada omongan pengen nyelamatin TikTok. Jadi TikTok bisa jadi bannya di
ilangin. Baru beberapa hari ke-ban terus hilang. TikTok juga lagi nempel banget sama Trump nih. Orang-orang TikTok lagi ngobrolin apa, kurang paham. Ya sudah pasti ngomongin bagaimana TikTok bisa beroperasi di Amerika tanpa dibilang dia adalah spy dari Cina dong. Tapi kalau itu berhasil dan TikTok akan apa ya istilahnya balik ke Amerika, dan orang-orang TikTok gak jadi pindah ke Instagram atau ke Red Note balik ke TikTok, dan orang-orang asli Instagram yang kesel sama tampilan baru Instagram pada cabut dari Instagram, baru tuh dibalikin lagi. Yang kesian lagi siapa? Konten kreator dan para pekerja sosial media lagi dibalikin lagi. Tadi katanya berubah, sekarang pindah lagi. Itu yang gue bilang kan, jangan menyembah sosial medianya. Bersosial media itu tentang branding kontennya dan siapa target audiensnya, itu yang utama dulu. Karena kalau ngomongin jam tayang, FYP, hashtag, ya elah berubah mulu tiap 0,1 detik sesuai AI maunya gimana. Nggak maunya sih, dia mempelajari data ini. Oh, orang lagi ramai di sini, orang lagi ramai di jam segini dan lain-lain itu ada. Jadi ya berubah terus. Yang lu kuatin ya basicnya dong. Atau tiba-tiba sosial media di ban, ayo capek-capek lu pelajarin FYP TikToknya udah nggak ada. Tapi kalau lu memperkuat brand lu memperkuat community lu bisa pindah kemana-mana dengan cepat. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah, dan mungkin juga bisa sharing-sharing nih di kantor gimana, atau konten kreator gimana kesel yang udah ngerapiin feedsnya dan lain-lain. Coba komen di bawah. Nah, gue nggak tahu ya, gue kan ngedit video ini kan editor nggak 1 jam doang gitu ya, terus tato tayang, terus tato semuanya masih sesuai gitu. Lagi-lagi sosial media itu tuh bisa berubah cepet gitu. Bisa jadi pas gue tayang tiba-tiba udah balik lagi kali, oh gimana sih lu telat segala macam. Ya maaf gitu. Makanya biar kalian nggak ketinggalan info dan kalian bisa tetap dapetin update dari gue, klik tombol subscribe kalau ada video baru jadi ketahuan. Atau follow gue di sosial media karena biasanya gue di situ lebih update. Jadi ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and stop pakai manfaatin grid terlalu berlebihan. Fokus sama satu konten lu. Rapi juga bisa tanpa harus 3x3, 1x1. Branding, produk, bagaimana lu menyampaikan produk, siapa yang menerima produk lu. Produk tuh konten. Bye.